Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Kurniawan dengan NPM 2108 260203. Di sini saya akan memenuhi tugas saya di blok Basic System Organ, Cardiovascular, Sistem Respiration, dan Sistem Digestive System. Di sini saya akan membawakan mind map saya berjudul Sistem Respirasi. Nah, pertama, regulasi sistem respirasi. Pada saat proses respirasi atau pernapasan berlangsung, maka akan terjadi dua mekanisme, yaitu inspirasi atau inhalasi berupa menghirup udara, dan ekspirasi atau ekshalasi berupa menghembuskan udara. Selama respirasi atau pernapasan, udara dari atmosfer dihirup ke dalam tubuh melalui lubang hidung yang disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Kemudian ada gas transport. Pertukaran gas di tingkat kapiler pada paru dan kapiler jaringan berlangsung secara difusi pasif sederhana berupa O2 dan CO2 yang menuruni gradien tekanan parsial. Peristiwa difusi ini merupakan peristiwa pasif yang tidak memerlukan energi ekstra dan tidak terdapat mekanisme transport aktif dalam pertukaran gas-gas ini. Suatu tekanan yang ditimbulkan secara independen atau tersendiri oleh masing-masing gas dalam satu campuran gas disebut tekanan parsial gas. Kemudian ada keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa itu adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi secara setara dengan konsentrasi ion hidrogen dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan, keseimbangan asam pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+. Kemudian ada jenis tekanan pada pernapasan, pada sistem respirasi, yaitu ada tiga, yaitu ini berperan penting pada proses ventilasi berupa tekanan atmosfer atau barometrik, yaitu tekanan intrapleural yang ditemukan oleh udara di atmosfer pada benda di permukaan bumi termasuk tubuh manusia. Kemudian ada tekanan intrapleural atau dikenal juga sebagai tekanan intratoraks, adalah tekanan cairan di dalam kantong pleura atau ruangan pleura parietalis dan pleura. Kemudian ada tekanan intraalveolus atau tekanan intrapulmonar, adalah tekanan di dalam alveolus visceralis. Kemudian ada anatomi sistem respirasi berupa makroskopik dan mikroskopiknya. Secara makro, anatomi sistem respirasi itu dibagikan menjadi dua, yaitu respirasi atas berupa eh, rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, secara mikronya itu anatominya itu ada vas konduksi kavum nasi dan sinus, paranasalis, faring, laring, trakea, bronkus, bronkulus, dan bronkulus terminalis. Pas respirasi bronkulus, respiratorius, ductus alveolaris, sacculus alveolaris, dan alveolus pulmonis. Kemudian sebelumnya itu harusnya dibahas di awal, yaitu definisi dan fungsi dari sistem respirasi itu sendiri. Jadi sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ struktur-struktur yang berguna untuk pertukaran gas pada hewan ataupun tumbuhan. Fungsinya itu bisa menghangatkan udara agar sesuai dengan suhu tubuh, membangkitkan tubuh ke tingkat kelembapan yang dibutuhkan, memberikan oksigen ke sel-sel dalam tubuh untuk membentuk ATP, menghilangkan gas limbah termasuk CO2 atau karbon dioksida dari tubuh dalam menghembuskan nafas, ketika menghembuskan nafas. Mekanisme sistem respirasi berupa proses respirasi atau pernapasan yang berlangsung, maka akan terjadi dua mekanismenya, yaitu inspirasi atau inhalasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi dan ekshalasi, itu menghembuskan udara. Selama respirasi atau pernapasan, udara dari atmosfer itu dihirup ke dalam tubuh melalui lubang hidung yang disebut inspirasi dan inhalasi, dan akan dikeluarkan dari paru-paru ke lubang hidung juga yang disebut dengan ekspirasi atau ekshalasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Berikut ini adalah eh, referensi yang saya gunakan untuk membuat eh, mind map saya kali ini. Saya akhiri eh, presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.